Tahun 2022 mungkin menjadi periode yang paling tidak ingin diingat oleh Charles De Ketelaere. Penggawa AC Milan yang mendapat tugas internasional bersama timnas Belgia itu mengalami kesedihan demi kesedihan yang entah kapan berakhirnya. De Ketelaere terombang-ambing dalam ketidakpastian. Dia seolah kebingungan ketika diturunkan di atas lapangan. Padahal dia merupakan satu dari sedikit pemain muda yang paling ingin disaksikan aksinya. Bersama klub Brugge yang menjadi tempatnya berkembang sedari muda, De Ketelaere muncul bak bintang besar. Secara perlahan, dia terus menonjolkan performa gemilang, hingga kemudian banyak tim besar yang arahkan perhatian kepadanya. Mulanya AC Milan termasuk beruntung sebab dengan mahar sebesar 32 juta euro atau setara 519 miliar rupiah, mereka berhasil dapatkan tanda tangan pemain yang dipercaya bakal memberi dampak signifikan di skuad merah hitam. Akan tetapi, penampilan yang diharapkan bakal bernilai tinggi justru tengah berada dalam kondisi pelik. De Ketelaere belum juga mampu buktikan kualitas, baik di AC Milan ataupun timnas Belgia yang resmi tersingkir dari babak grup Piala Dunia. Catatan buruk di dua tim raksasa. Bicara tentang AC Milan dan timnas Belgia, kita semua tentu sepakat bila dua tim tersebut merupakan raksasa yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Di kompetisi Serie A, De Ketelaere memang tercatat tampil dalam 13 laga. Namun dia hanya tampil sebagai starter sebanyak 5 kali saja. Rata-rata menit bermain per laganya pun tak sampai 45 menit. Dengan kesempatan itu pula, tidak banyak pertandingan yang membuat nama De Ketelaere terus didengungkan. Ketika pada musim lalu bersama klub Brugge dia berhasil mencetak 18 gol di semua ajang, setengah musim yang dijalaninya bersama Milan belum menciptakan satupun gol buatnya. Melalui performa melempem yang ditunjukkan, jurnalis Calcio Mercato Alberto Ceruti sampai memberi penilaian yang tak tanggung-tanggung kepada De Ketelaere. Dia mengatakan bila pemain berusia 21 tahun itu merupakan bisnis keliru yang dilakukan Paolo Maldini. Ia menyampaikan rasa prihatinnya tepat setelah I Rossoneri ditahan imbang Cremonese pada pekan ke-14 Liga Italia musim 2022-2023. I Rossoneri bermain dengan tempo lambat, tanpa imajinasi, dan di atas segalanya, tanpa presisi di depan gawang. Jadi hal itu direspons oleh Cremonese dengan pertahanan yang teratur dan kinerja luar biasa dari penjaga gawang Carnesecchi. Sementara itu, Charles De Ketelaere semakin menjadi simbol transfer Maldini dan rekan-rekannya yang keliru, ujar Ceruti. Bermain untuk tim sekelas AC Milan seolah memberi tantangan tersendiri bagi De Ketelaere. Atmosfer kompetisi dan status Milan sebagai klub besar Eropa terlihat sangat membebani si pemain. Kebingungan De Ketelaere pun turut terbukti ketika dia diberi kesempatan tampil sebagai starter di laga melawan Chelsea. Namun malah tidak memberi kontribusi apapun. Milan kalah dengan skor 0-3 di Inggris, di mana De Ketelaere cuma tampil selama 66 menit saja. Menurut Oliver Fischer dari sempremilan.com, masalah Charles De Ketelaere terdapat pada penentuan posisinya. Banyak yang khawatir apakah dia benar-benar sosok gelandang serang yang dibutuhkan Milan atau bukan. Satu pertandingan lainnya yang membuat peran De Ketelaere tidak terlalu berpengaruh adalah ketika Milan sukses meraih kemenangan 4-0 atas Dinamo Zagreb. Ketika itu sang pemain diminta untuk berperan sebagai gelandang serang dengan turut memberi tekanan ke lini depan. Lalu ketika bola tidak berada dalam penguasaan, Stefano Pioli meminta sang pemain untuk turun dan membantu pertahanan. Namun tugas itu tampak tidak dilakukan dengan baik. Pergerakan Charles De Ketelaere justru tidak fokus pada posisi yang diminta Pioli. Maka wajar bila kemudian dia ditarik pada menit ke-52, tepat setelah ia digantikan.
Posisi gelandang serang Milan langsung mengalami perubahan. Milan tampak lebih efektif dan mampu menambah sebanyak 3 gol di babak kedua. Sejauh ini bersama Milan, pergerakan Charles De Ketelaere yang diminta untuk menempati posisi gelandang serang memang cenderung melebar. Itu dibuktikan dari heatmap yang dinukil dari situs SofaScore. Dia seringkali melebar ke posisi yang sudah diisi oleh pemain lain. Padahal Pioli tidak meminta De Ketelaere untuk berperan sebagai gelandang serang yang dinamis. Situasi ini tentu membuat cemas jika dibiarkan berlanjut dan Milan harus mencari jalan keluarnya. Apalagi De Ketelaere menunjukkan performa yang tak kalah buruk di gelaran Piala Dunia 2022. Berada di bawah asuhan Roberto Martinez, De Ketelaere tampak menjadi pemain yang tidak terlalu dipercaya. Dia hanya tampil dalam 15 menit saja dan membuat debut di Piala Dunianya jadi penuh derita. De Ketelaere terpantau hanya duduk di bangku cadangan dalam kemenangan timnas Belgia atas Kanada. Dia juga tak bermain di pertandingan terakhir ketika timnas Belgia bermain imbang 0-0 lawan Kroasia. Satu-satunya laga yang dimainkan adalah ketika timnas Belgia kalah secara memalukan atas timnas Maroko dengan skor telak 2-0. Saat itu, ia masuk di menit ke-75 menggantikan Michy Batshuayi. Usai kegagalan di gelaran Piala Dunia, Calcio Mercato tak ragu untuk mengatakan bila ini adalah periode terendah seorang De Ketelaere. Sama seperti di Milan, dia gagal mempengaruhi tim dengan permainannya. Tercatat sejak pertama kali namanya muncul ke permukaan dan dibeli Milan, Charles De Ketelaere telah menjalani 4 bulan yang membebani dirinya dengan tekanan, perbandingan, dan bobot label harganya. Sebuah tujuan diperlukan, atau setidaknya sedikit permainan yang mengarah ke titik balik. Bila tidak, maka namanya berpotensi berakhir ke dalam daftar pemain yang dilepas Milan, entah itu melalui status pinjaman atau jual sekalian. Mengkhawatirkan atau wajar? Penampilan kurang memuaskan yang ditunjukkan Charles De Ketelaere sejauh ini turut mengusik kediaman ex-pelatih Milan, Arrigo Sacchi. Menurut pelatih legendaris itu, De Ketelaere terlihat seperti bocah yang sangat kebingungan. Ketika diberi kesempatan tampil di atas lapangan, dia seperti takut memegang bola. Itu mengapa penentuan posisinya sangat tidak ideal. Dia terlihat kesana kemari seolah tidak percaya diri dengan kemampuannya. Sacchi pun menyarankan agar pelatih Stefano Pioli segera mencari solusi. Sementara dari sudut yang berbeda, agen De Ketelaere, Tom De Mul menganggap bila situasi yang dialami kliennya sangatlah wajar. De Ketelaere cuma perlu waktu untuk beradaptasi dan penyesuaian. Asalkan pelatih bisa memberinya porsi yang sesuai, maka De Mul yakin bila De Ketelaere bakal segera mengeluarkan kualitas terbaiknya. De Ketelaere harus ditunggu. Kesulitan yang dialaminya adalah hal yang wajar. Perkembangannya normal. Tahun pertama di klub papan atas selalu ada pasang surutnya, ujarnya kepada podcast Shotcast Belanda. Ucapan senada keluar dari mulut Stefano Pioli. Dia menganggap De Ketelaere masih butuh waktu. Pria 57 tahun itu lantas mencontohkan start lambat Sandro Tonali dan Rafael Leao di Milan, tapi kini keduanya malah jadi andalan. Dia punya masa depan cerah. Saya puas dengan apa yang ditaklukkan. Saya ingat dulu banyak yang mengkritik Leao dan Tonali. Charles itu pemain bertalenta dan dia cuma butuh waktu bermain. Dia sudah ada di jalan yang benar, ujar Pioli seperti dikutip Football Italia.